ayat. 12. Itu ngarang semua. Gak ada biasanya ngarang 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada. Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur, tidak ada cerita. Nah, kita bersyukur saudara, Alkitab tidak menyuruh kita supaya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seandainya ada perintah seperti imannya si Kainama, tiap hari kita melihat pertumpahan darah di bangsa dan negara ini. Harus berani mati demi Tuhan, berani mati demi kitab. Setiap hari kita melihat. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika melihat cuplikan video di awal tadi? Kita melihat bagaimana fitnahan demi fitnahan yang disampaikan di depan umum, di depan publik oleh para mukallaf terhadap iman kekristenan, khususnya Alkitab, saudara. Ya, kalau hal ini terjadi pada mereka, kita mempertanyakan iman mereka, Bapak Ibu. Maka kita melihat sendiri, mereka akan menuduh kita penistaan agama, penistaan kitab suci. Dibenturkan dengan hukum, bahkan mereka berani mendesak pihak yang berwajib supaya yang menyampaikan hal itu kepada mereka bisa ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ada banyak sekali sudah terbukti saudara, kita melihat orang Kristen yang masuk penjara, khususnya para apologet. Itu karena didesak oleh mereka ketika iman mereka itu dipertanyakan. Ketika kitab mereka dipertanyakan. Ketika apa yang mereka imani dipertanyakan. Padahal itu ada datanya saudara. Seperti Bang Gracia Pelu, semua yang disampaikan itu ada data. Ada ayat-ayatnya tertulis, bukan karangan dia, bukan, tapi tertulis. Mereka tidak bisa terima kebakaran jenggot, lalu dibenturkan dengan hukum, dan sebelumnya mereka mendesak pihak yang berwajib supaya para apologet yang mempertanyakan iman, kitab, akidah mereka yang berkaitan dengan agama mereka dijebloskan dalam penjara, saudara. Sementara kita melihat tadi bagaimana para mukallaf itu begitu keji dianya di dalam memfitnah akan Alkitab. Di depan umum, rame-rame mereka. Apa katanya? Keanehan Alkitab 12 ayat muncul dari mana, kata Kainama. Bapak Ibu bisa kebayang seandainya hal ini kita pertanyakan kepada mereka. Kenapa saya kadang heran sekali? Kenapa suka sekali mereka itu membahas Alkitab? Benar-benar saya rasa ilmunya si Kainama dan teman-temannya untuk belajar akan kitabnya, belajar akan hadis, belajar akan imannya, belajar akan agamanya, itu tidak ada. Benar-benar tidak punya iman akan hal itu. Supaya dia dianggap orang hebat, orang cakap, orang top, orang pandai, orang pintar. Dia membahas akan Alkitab dengan cara memfitnah atau menjelek-jelekkan. Ayat demi ayat yang dibaca ditafsirkan menurut udelnya dia, saudaraku. Lihat saudara, keanehan Alkitab 12 ayat muncul dari mana itu katanya. Tidak ada ayat Yesus mengampuni pelacur. Tertulis dalam Alkitab, katanya itu muncul sendiri, dimunculkan, diada-adakan. Dipikirnya penulis Alkitab ini sama dengan penulis kitab dia. Bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Bang Pendi jangan omong doang. Banyak bukti saudaraku. Saudara melihat ya, tutup kurung, buka kurung. Dalam bahasa Arab itu tidak ada. Tetapi oleh penafsir diada-adakan. Maka muncullah istilah buka kurung, tutup kurung. Apa yang tidak ada dalam teks bahasa Arab ditaruh, ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia, cuma ditaruh buka kurung, tutup kurung. Ini adalah kalau bahasa Alkitab Bapak Ibu penambahan dan pengurangan.
Orang yang menambahkan dan orang yang mengurangi itu tempatnya di neraka. Ya, tempatnya di neraka. Maka Alkitab kita bersyukur tertulis dengan rapi, saudaraku, tanpa bisa dikurangi dan tanpa bisa ditambahkan oleh penulis. Kenapa? Karena Alkitab ini, firman Tuhan yang kita imani ini, saudara, itu adalah pemikiran Tuhan, buah pemikiran Elohim, Ruach HaKodes. Dan orang yang menulis kitab suci pun bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus. Ya, diilhami pikiran mereka dengan Roh Kudus. Maka mulai Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat pun bertentangan antara satu dengan yang lain. Tidak ada. Maka saudara tidak akan menemukan buka kurung, tutup kurung dalam Alkitab. Kenapa? Karena para penulis Alkitab itu sangat paham, sangat tahu akan firman Tuhan. Jangan kau tambahin dan jangan kau kurangi. Bahkan diingatkan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal daripada si jahat, si setan, si iblis. Maka kuasa kegelapan suka sekali menambahkan dan mengurangi, saudaraku. Suka sekali. Dan yang sangat saya herankan lagi, Bapak Ibu, kenapa para majelis ulama Indonesia ataupun organisasi yang ada dalam Islam tidak membina para mu'alaf, tidak memanggil mereka para mu'alaf, seperti ada pembiaran. Tidak pernah kita melihat mereka dipanggil lalu dibina. Kecuali pertama sekali ketika mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, hanya itu dibimbing. Setelah itu dilepaskan, saudara. Dikasih panggung, dipanggil kemana-mana, bahkan dipanggil ustadz. Padahal yang disampaikan itu selalu Alkitab, selalu Alkitab, selalu Alkitab. Bila ada orang Islam yang mengkritik mereka, maka dianggap itu adalah musuhnya Islam. Seperti Bang Denny Siregar yang jelas-jelas Islam dimusuhin gara-gara mengkritik para mu'alaf. Bang Eko Kuntadi, Mas Jobre, rakan-rakan Cokro TV itu banyak di situ. Saudara kita dari Islam yang selalu mereka koreksi orang-orang yang tidak benar, mau dari agama manapun, termasuk pejabat publik. Tidak benar, mereka tidak segan-segan mengkritik. Nah, mu'alaf sering sekali dikritik. Hari-hari ini mu'alaf dikritik itu Agustan karena kentutin Alkitab, menentang Tuhan Yesus. Firman dikentutin sama dengan dia kentutin Tuhan, saudaraku. Ya, maka apa yang terjadi? Kita lihat tidak lama setelah kentutin Alkitab, Agustan terkapar, stroke, sampai dia minta tolong, sampai dia kecewa sama ustadz, sampai dia berkata, enak kita panggil pendeta, begitu kita telepon datang. Kenapa datang ketika kalian panggil? Karena tidak ada bagi kami itu musuh. Orang yang membenci, memusuhi kami pun Alkitab mengajarkan supaya kami mengampuni dan mendoakan. Nah, jadi kembali lagi, saudaraku, ketika ada orang yang mengkritik dia, mereka khususnya dari kalangan Islam itu dianggap musuh Islam. Habib Kribo, Bapak Ibu, benar-benar Habib. Tapi gara-gara mengkritik, beliau dihina, dicaci maki, dicemooh oleh mereka juga yang tidak sepemahaman dengan mereka, dicemooh Habib Kribo. Padahal kalau mereka tahu di dalam iman mereka itu pantang sekali menghina yang namanya Habib. Habaib itu tidak boleh dihina sedikit pun. Kalau Habib punya salah, Bang Penny, itu bagaimana? Urusan Habib itu dengan Tuhan. Hanya boleh itu menegur. Ya, menegur. Diskusi. Itu pun kalau tegur itu benar-benar tegur dengan lemah lembut. Karena Habib, sebagaimana kita ketahui yang mereka keluar-keluar, itu ada garis keturunan daripada junjungan mereka. Maka tidak boleh. Tetapi kita melihat Habib Kribo tidak dianggap Habib oleh mereka. Dipanggil Kribo itu berdosanya minta ampun itu. Ya, berdosanya minta ampun. Ini iman mereka, saudara, ya. Nah, jadi si Kainama CS terang-terangan mereka, Bapak Ibu, selalu menghina Alkitab. Apa yang terjadi? Kita lihat pembiaran, saudara. Kalau kita seperti mereka, banyak sekali orang murtad, orang Islam murtad, saudaraku. Benar-benar banyak orang Islam yang murtad. Untuk mencegah hal ini,
Mereka bentur kita dengan hukum penistaan agama, supaya tidak ada orang Kristen atau apologet atau penginjil yang berani mempertanyakan iman mereka. Mereka menghina iman kita pun, saudara, kita diam saja. Ini kemauan mereka. Kita diam, kita terima hinaan mereka. Kita diam, kita terima cemoohan mereka. Kita diam, kita terima tafsir demi tafsir yang mereka sampaikan di publik. Ini kemauan mereka. Begitu kita counter, lalu kita bertanya dan mempertanyakan iman mereka, dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Memang sangat kurang ajar. Benar-benar sangat kurang ajar mereka itu, saudaraku. Tidak punya adab, akhlak, budi pekerti sedikit pun. Lihat si Kainama. Dengan terang-terangan dia menghina Alkitab. Kapan saudara melihat Kainama itu belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tajwid, belajar sholat, belajar ngaji, belajar kitab-kitab kuning yang lain, belajar toharah? Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan akan hal itu. Yang dia pertontonkan selalu apa? Alkitab. Dia baca, lalu dia tafsirkan menurut udelnya mereka. Nah, kita bersyukur, saudara, Alkitab tidak menyuruh kita supaya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seandainya ada perintah seperti imannya si Kainama, tiap hari kita melihat pertumpahan darah di bangsa dan negara ini. Seandainya iman kita sama dengan iman mereka, kalau ada orang yang menghina, maka kamu harus tumpahkan darah, harus berani mati demi Tuhan, berani mati demi kitab. Setiap hari kita melihat pertumpahan darah di bangsa dan negara ini, saudaraku. Tetapi kita diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Bagaimana kita punya karakter seperti karakternya Kristus. Karakter yang lemah lembut, rendah hati, mengampuni, mengasihi, menolong, menyayangi. Kalau ada orang yang menghina iman kita, ada orang yang mencaci maki, mengolok-olok iman kita, ada orang yang mempertanyakan iman kita, kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada mereka. Ini diperintahkan oleh Alkitab kepada setiap kita orang Kristen, saudaraku. Kita harus berani, harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada setiap mereka yang meminta atau yang mempertanyakan iman percaya kita, saudara. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan, di mana saya sudah tidak lagi bagian daripada mereka. Seandainya saya bagian daripada mereka, zaman internet ini, Bapak Ibu, saya juga sama seperti yang saudara lihat di internet, seperti Julius dan teman-teman yang menghina iman kekristenan. Dulu saja saya di Facebook, Bapak Ibu, ya, internet belum sehebat ini, saya suka sekali menghina iman kekristenan. Benar-benar mata rohani saya itu buta, hati saya itu benar-benar tertutup, pikiran saya tertutup. Kapan pikiran saya, mata saya, hati saya terbuka? Ketika Injil itu masuk dalam hati dan pikiran saya. Cahaya Injil itu menerangi setiap anggota tubuh saya. Yang pertama sekali menerangi hati, pikiran saya. Maka semua yang terselubung dalam hati saya waktu itu tersingkapkan oleh firman Tuhan. Hati seseorang itu selalu terselubung, tidak akan tersingkap sebelum orang itu percaya kepada Tuhan yang benar. Nah, selama masih menyembah Baal, masih menyembah ilah bangsa-bangsa, ilah akhir zaman, selama itu pula hatinya tertutup, hatinya terselubung, hatinya tidak tersingkapkan. Kapan penyingkapan itu ada? Setelah beriman kepada Tuhan yang benar, percaya kepada Alkitab, karena dalam Alkitab itu ada cahaya ilahi, ada petunjuk bagi manusia, ada cahaya bagi manusia, ada pengajaran bagi manusia. Nah, saudaraku, sangat kita sayangkan benar-benar keadaan mu'alaf seperti itu di bangsa dan negara ini. Tidak ada pembinaan sedikit pun, malah terkesan pembiaran, dianggap dakwah, dianggap meluruskan. Bagaimana, saudaraku, ajaran yang datang 650 tahun setelah itu ingin meluruskan kitab sebelumnya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara mereka luruskan? Kalau memang benar-benar diluruskan, ya, katakanlah kita masuk ke pemikiran mereka, ya harusnya lebih baik daripada Alkitab. Ini tidak, saudara. Tidak ada di iman si Kainama CS itu, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Tidak ada. Yang ada apa? Holol dorohnya. Kita harus berani mati
demi ini. Banyak sekali harus berani mati demi ini. Demi membela agama Allah lah. Macam-macam saudaraku. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Parah sekali sih kayak nama ini. Kok nggak ada ya teguran sedikit pun daripada pihak yang berwajib, para alim ulama, kiai, para ustadz. Aduh, benar-benar sangat kita sayangkan. Tapi itulah saudaraku, mereka mempertontonkan kebodohan mereka. Ya, mereka mempertontonkan kebodohan mereka. Kita bersyukur Alkitab tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangi. Nah, Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Di luar Yeshua HaMasyiah tidak ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, Kainama CS setelah dia menyangkal iman percayanya kepada Yeshua HaMasyiah, langsung neraka saudara. Mati langsung neraka. Mau dia ngomong apapun, tetap dia mati neraka. Di kitab dia juga sudah dikatakan kok, ditetapkan mereka masuk neraka. Ditetapkan masuk neraka saudara. Nanti kita akan bahas bagaimana mereka itu masuk neraka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasyiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam bunga syafaat saudara. Terima kasih.